Ken Sagopi seri 170 Rarasati Rabi. Sementara itu Prabu Salya dengan gelisah menunggu kabar tentang Wasi Jolodoro yang telah menyanggupkan diri untuk menangkap penculik putrinya Dewi Erowati. Sesungguhnya Prabu Salya tidak yakin bahwa Wasi Jolodoro, seorang resi yang masih terlalu muda itu, sanggup untuk memenuhi janjinya membawa pulang Dewi Erowati. Namun ketika diceritakan bahwa ia mampu mengusir para Kurawa yang akan menangkapnya, ia menjadi sedikit berpengharapan. Seandainya Wasi Jolodoro berhasil memulangkan Dewi Erowati dan harus menjadi istrinya, ada rasa kecewa bermenantukan dia, karena ia hanyalah seorang resi yang penampilannya sangat sederhana, bahkan acak-acakan tidak rapi. Selagi Prabu Salya termangu-mangu, datanglah seorang abdi yang mengabarkan bahwa Dewi Erowati telah datang diantar oleh beberapa orang. Prabu Salya segera bergegas menyambutnya sambil berpesan agar permaisuri Dewi Setyowati juga diberitahu. Dewi Erowati segera bersujud di kaki ayahandanya sambil menangis haru karena begitu gembiranya. Demikian juga Prabu Salya begitu bahagia bertemu dengan putri sulungnya kembali. Wasi Jolodoro hanya diam menyaksikan dibiarkannya anak dan ayahnya itu melepaskan keharuan. Baru setelah beberapa saat, Prabu Salya menanyakan kabar keselamatan kepada para tamunya. Namun Prabu Salya minta untuk menunda cerita selengkapnya, menunggu kedatangan permaisuri Dewi Setyowati. Beberapa saat kemudian hadirlah Dewi Setyowati bersama para putra dan putrinya. Dewi Setyowati segera memeluk putri sulungnya itu. Ibu dan anak kemudian saling bertangis-tangisan penuh haru. Dewi Surtikanti pun tak mampu memendung air matanya. Sedangkan Dewi Banowati cukup tabah menghadapinya. Dewi Banowati justru menghampiri Raden Harjuno yang tidak ia sangka bersama Wasi Jolodoro, mengantarkan kakandanya Dewi Erowati. Dewi Topoyati terpana memperhatikan Dewi Setyowati. Rasa-rasanya ia pernah kenal dengan wanita itu. Raden Bimoseno hanya berdiri mematung dengan wajah yang dingin. Setelah keadaannya tenang, Prabu Salya minta agar Wasi Jolodoro menceritakan kisah perjalanannya, sehingga berhasil membawa kembali Dewi Erowati. Sebelum Wasi Jolodoro menceritakannya, ia memperkenalkan dulu orang-orang yang bersamanya. Seorang ibu yang bersama kami adalah Permaisuri Raja Tirto Kandasan, bernama Dewi Topoyati. Wasi Jolodoro mulai memperkenalkan. Dewi Setyowati tertegun ketika mendengar nama Dewi Topoyati. Rasa-rasanya ia pernah akrab dengan nama itu. Topoyati? Batinnya. Namun ia masih belum yakin dengan ingatannya. Yang gagah tinggi besar adalah Bimoseno, putra Pandu. Lanjut Wasi Jolodoro. Oh, jadi kau juga putra Prabu Pandu? Seperti halnya Angger Harjuno, sapa Prabu Salya. Ya aku putra Pandu yang kedua, jawab Raden Bimoseno. Aku sendiri telah sang Prabu kenal Wasi Jolodoro, gelandangan dari pertapaan Rewotoko. Sedangkan Dimas Harjuno tentu sudah dikenal oleh sang Prabu. Lanjut Wasi Jolodoro.
Wasi Jorodoro kemudian menceritakan kisahnya menangkap maling Aguno yang tak lain adalah putra mahkota negeri Tirto Kandasar, putra dari Prabu Kurondo Geni dengan Dewi Topoyati yang sekarang menghadap. Diceritakan pula bahwa semula Raden Kartopyogo ingin kembali menculik. Yang akan diculik berikutnya adalah dua putri Mondoroko yang lain, Dewi Surtikanti dan Dewi Banowati. Bersambung. Menilai seseorang jangan hanya dari penampilannya saja, tetapi juga apa yang telah diperbuatnya.